Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Pada kesempatan kali ini Tresno Tani menyuguhkan konten tentang pemberantasan hama ulat pada tanaman bawang merah, di mana di sini adalah tanam bawang merah itu kaum minoritas Mas Bos. Yang mayoritas di sini ini tanam padi dan juga jagung. Di lahan yang seperti ini sangat rawan sekali dan beresiko terjadi serangan hama baik ulat, gerandong maupun gurem. Akan tetapi ini Tresno Tani bertekad atau sudah memberanikan diri untuk tanam di musim kemarau kedua atau apitan ini. Walaupun Tresno Tani sudah memprediksi resikonya itu sangat besar. Akan tetapi karena ini sudah rutinitas, maka Tresno Tani tetap akan menanam tanaman bawang merah sehingga nanti tetap menjadi petani bawang merah yang berkelanjutan. Ini nanti rencana juga disisihkan untuk benih sendiri, jadi nanti tetap bisa berhemat walaupun kita menjadi petani yang berkelanjutan, karena benih itu adalah hal yang utama pada penanaman bawang merah karena modalnya di benih itu juga sangat besar. Oke, ini Tresno Tani menggunakan Citropin Plus atau SPP dari Pak Ahmad Sahuri yang Tresno Tani pesan dari Mas Gusman Bojonegoro. Ini Tresno Tani tetap memakai dosis 50 cc untuk pemberantasan. Ini sudah penyepraian yang ketiga atau kedua kalinya ini. Setelah ini nanti Tresno Tani juga akan menyeprai menggunakan Brufrea sebagai senjata pamungkasnya atau senjata terakhirnya. Kalau di sini itu Tresno Tani menggunakan Brufrea atau Fresa ataupun Verimax ataupun obat-obatan yang lainnya, itu beresiko sekali Mas Bos. Kita menggunakan selingan atau rollingan SPP itu tujuannya untuk menghemat biaya pengeluaran dan juga menghambat resistensi yang ada pada ulat terhadap obat-obatan yang sudah kita berikan. Makanya ini Tresno Tani menggunakan SPP tujuannya adalah untuk menghambat resistensi obat. Seperti itu. Apakah efektif Mas? Ya resikonya emang ada, tanaman kita akan dimakan ulat. Nah seperti ini, ya itu emang sudah resikonya karena SPP itu kerjanya lambat. Jadi sekali kita spray ulatnya masih hidup walaupun sudah tidak begitu mau makan. Kan tetapi tetap akan beresiko memakan tanaman kita. Ya, seperti yang Tresno Tani videokan itu. Ya nggak apa-apa, tujuan dari penyepraian SPP kan memang untuk memutus resistensi, bukan sebagai pengobatan utama. Tapi kalaupun dikasih SPP sudah ada yang klenger, ya alhamdulillah Mas Bos. Ini di spray menggunakan SPP 3 kali sama Tresno Tani itu ulatnya sudah banyak yang klenger. Dan ini nah itu masih ada terancangan di lahan yang lama ini. Nah ini makanya Tresno Tani melakukan pengobatan. Dan ini akhirnya Tresno Tani terpaksa menggunakan Brufrea. Ini untuk menghajar ulat-ulat yang masih tertinggal, ulat-ulat yang masih bandel dispray menggunakan SPP. Ini Tresno Tani hajar pakai Brufrea. Mas, apakah malah tidak boros? Kalau Tresno Tani menggunakan obat-obatan yang seperti Brufrea ini, itu malah justru lebih boros karena di sini itu serangannya tidak sama dengan yang di sentral. Kalau di sini itu bisa nyambung terus-menerus Mas Bos. Mas, apakah tidak menggunakan metomil ataupun apapun untuk membungkerkan telur? Tresno Tani rasa memakai obat-obatan seperti itu juga hampir sama Mas Bos. Soalnya Tresno Tani sudah beberapa kali tanam di musim kemarau gini, pakai metomil atau pembungker telur, hasilnya juga hampir sama dengan yang tanpa kita spray menggunakan obat pembungker telur. Jadi ya akhirnya Tresno Tani membuat keputusan yang seperti ini, memakai strategi penyepraian SPP
dan juga menggunakan obat pamungkas dari pabrikan. Seperti itu Mas Bos yang Tresno Tani lakukan. Mohon maaf, ini Tresno Tani bukan bermaksud untuk apa-apa. Ini Tresno Tani menggunakan channel YouTube ini sebagai dokumentasi pribadi Tresno Tani. Syukur-syukur kalau ada manfaatnya buat dulur-dulur semuanya. Ini bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari, karena Tresno Tani sadar diri. Tresno Tani itu hanya petani biasa, bukan penyuluh pertanian atau senior dalam bertani, ataupun juga guru-guru besar pertanian. Tresno Tani hanya petani biasa yang kebetulan ini adalah kerja sampingan Mas Bos. Tresno Tani ada di pelayanan kesehatan. Berhubung ada sesuatu yang ingin Tresno Tani lakukan, akhirnya Tresno Tani terjun ke lapangan bawang merah atau terjun di penanaman bawang merah. Seperti itu, rutinitas seperti ini sudah Tresno Tani tekuni selama 3 tahun. Itu dalam 1 tahun itu 4 kali penanaman, 2 kali musim penghujan dan 2 kali musim kemarau. Jadi Tresno Tani itu juga baru memulai di dunia pertanian bawang merah. Jadi mohon maaf nanti jika ada yang bertanya tentang bawang merah, Tresno Tani hanya akan menjawab semampu dari Tresno Tani. Nanti jenengan bisa mencari literatur atau sumber-sumber dari petani-petani senior lainnya dan juga YouTube yang lainnya ataupun googling. Nah, seperti itu Mas Bos. Kita tujuannya ini hanya untuk dokumentasi pribadi. Toh kalaupun nanti bermanfaat ya alhamdulillah, karena emang manusia itu emang harus saling membantu dan saling bertukar informasi. Seperti itu. Dengan penerapan yang seperti ini, nanti jika ada kekurangan bisa dievaluasi bareng-bareng. Nantinya juga akan bermanfaat juga bagi dulur-dulur semuanya. Tresno Tani berharap video ini juga akan bermanfaat. Bukan manfaat dari penerapan yang baik oleh Tresno Tani saja, tetapi kalau ada kekurangan atau kekeliruan dari Tresno Tani kan bisa dievaluasi bareng-bareng. Nah, seperti itulah prinsip belajar menurut Tresno Tani. Di sini dokumentasinya seperti ini, toh kalaupun nanti ada kekurangan bisa kita evaluasi bareng-bareng. Oke, seperti itu. Ini Mas Bos, kondisi tanaman bawang merahnya ini hancur diserang oleh ulat Mas Bos. Seperti ini kondisi jarak dekatnya. Ini yang di lahan lama yang bekas tanaman ketan. Ketan itu mirip padi itu Mas Bos. Nah seperti ini. Ini pucuk kuning wajar karena ini emang bekas dari ketan ataupun tanaman seperti padi. Karena tanaman seperti itu emang membuat lahan itu beresiko pucuk kuning pada daun bawang merah yang akan kita tanam. Oke, seperti ini overall keseluruhan ini sisa-sisa dimakan ulat Mas Bos. Semoga dengan penerapan kali ini nanti berhasil ya Mas Bos, dan semoga tanaman ini bisa selamat sampai panen. Ini Tresno Tani tidak pasang target yang muluk-muluk. Bisa panen saja Tresno Tani sudah syukur alhamdulillah, mengingat situasi dan kondisi yang seperti ini. Oke Mas Bos, mungkin demikian yang dapat Tresno Tani sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya Mas Bos, video ini bukan video yang sempurna, konten ini juga bukan konten yang sempurna. Monggo nanti bisa disimak dan juga dievaluasi bareng-bareng. Apa kekurangannya nanti bisa kita diskusikan. Seperti itu yang dapat Tresno Tani sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang muges-muges kan Mas Bos, dimakan oleh ulat. Sisa-sisa dari serangan ulat.